Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan izin Tuhan kita bisa hadir dalam rangka pembukaan pelaksanaan acara perpisahan sekolah ini. Saya mewakili seluruh siswa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyempatkan hadir dalam acara istimewa ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para orang tua, siswa, guru-guru, kepala sekolah, staf sekolah, serta teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Mei Aulia. Ayo semangat belajar, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi seputar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, materi pokok pembelajaran mengidentifikasi isi teks pidato persuasif. Semoga yang Ibu bagikan kali ini dapat membantu anak-anak dalam mencari referensi tentang mengidentifikasi isi teks pidato persuasif. Harapannya, apa yang Ibu bagikan kali ini dapat memberikan dampak positif yang baik bagi anak dalam memahami dan mengerti akan materi seputar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video ini ya. Jangan sampai di skip, supaya lebih paham tentang materi yang Ibu sampaikan. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan notifikasinya supaya tidak ketinggalan pada video Ibu selanjutnya. Terima kasih. Mengidentifikasi teks pidato persuasif. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian pidato persuasif. Apa sih pidato persuasif? Pidato persuasif adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak. Seseorang berpidato untuk menyampaikan gagasan, ide, ataupun pendapatnya di depan orang lain secara lisan. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Pidato pada hakikatnya adalah kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan banyak orang atau di depan umum. Hal yang disampaikan oleh orator bisa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasif memiliki pengertian bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Mengacu pada pengertian ini, pidato persuasif adalah pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pidato persuasif. Jenis-jenis pidato persuasif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan. Sambutan merupakan jenis pidato yang disampaikan secara tertulis atau lisan. Sambutan biasanya disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan dan kedudukannya. Hal-hal yang biasa dikemukakan dalam sambutan sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan. Pembukaan ini berupa sapaan, salam, kemudian permintaan izin kepada hadirin, ucapan syukur, dan ucapan terima kasih. Yang kedua, yaitu ungkapan perasaan, seperti rasa senang, hormat, ucapan selamat, dukungan moral terhadap kegiatan atau acara, dan harapan atau ajakan. Kemudian yang ketiga itu adanya penutup, yaitu permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Kemudian yang B, pidato pemerintahan atau dinas. Pidato pemerintahan adalah pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat. Pidato ini berisi informasi resmi menyangkut kebijakan pemerintah. Bentuknya berupa pengumuman, penjelasan, imbauan, dan pesan pemerintah.
Pidato ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, pertemuan antara penjabat dengan masyarakat. Kedua, pemerintah dengan media massa. Pidato ini harus jelas, tepat, dan pasti. Pidato pemerintahan harus jelas, tepat, dan pasti karena kesalahan dalam penjelasan akan berakibat fatal. Contohnya, pidato pemerintahan adalah pidato kenegaraan presiden dan imbauan pemerintah. Yang C, pidato instansi. Pidato instansi adalah pidato yang bersifat memberi penerangan, penjelasan, dan pendidikan. Pidato ini disampaikan melalui berbagai media massa. Isi pidato harus jelas, tepat, dan pasti. Contoh dari teks pidato instansi adalah pidato instansi kesehatan yang memberikan penjelasan tentang penanggulangan masalah demam berdarah. Kemudian yang D, pidato ceramah. Ceramah adalah jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Ada juga ceramah yang selingi sesi tanya jawab antara pendengar dengan penceramah. Masalah yang disampaikan dalam ceramah bersifat umum. Contoh ceramah antara lain ceramah keagamaan, ceramah kesehatan, dan ceramah politik. Kemudian yang ketiga, metode berpidato persuasif. Berdasarkan metodenya, pidato dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pidato manuskrip, yaitu berpidato dengan menggunakan teks atau naskah. Seseorang yang berpidato menggunakan metode naskah adalah membawa naskah. Naskah tersebut dibaca seutuhnya. Jenis pidato menggunakan metode ini adalah para pejabat dalam acara resmi. Kemudian yang B, pidato memoriter, yaitu berpidato dengan menghafal. Seseorang yang berpidato dengan cara menghafal menuliskan pidatonya terlebih dahulu. Kemudian, tulisan pidato tersebut dihafalkan, kata sampai kalimatnya sesuai dengan catatan. Yang C, pidato ekstemporan, yaitu pembicara pada pidato ekstemporan membawa catatan kecil. Catatan tersebut digunakan sebagai pengingat urutan isi yang akan disampaikan. Kemudian yang D, pidato impromptu, yaitu pidato dadakan atau tak terduga. Pidato impromptu digunakan pada acara tidak resmi dan bersifat dadakan. Pembicara ditunjuk secara mendadak dan merupakan sosok yang dianggap paling tepat dalam memberikan sepatah atau 2 patah kata dalam suatu acara tanpa ada persiapan khusus. Selanjutnya, tentang tujuan pidato persuasif. Secara umum, pidato bertujuan menyampaikan pikiran dengan maksud tertentu. Tujuan tersebut akan menentukan cara dan materi yang disampaikan. Adapun tujuan dari pidato persuasif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggerakkan pendengar. Pendengar akan tergerak untuk melakukan sesuatu sesuai isi pidato yang disampaikan oleh pembicara. Menghibur pendengar. Seseorang dapat menghibur pendengar dengan cara berpidato. Berpidato untuk menghibur dilakukan dengan menyisipkan humor. Bukan sembarang humor, melainkan humor yang benar-benar menghibur. Selanjutnya, meyakinkan pendengar. Berpidato bertujuan meyakinkan pendengar untuk mempercayai isi pidato yang disampaikan. Oleh karena itu, isi pidato harus benar-benar meyakinkan pendengar. Kemudian, memberikan informasi. Berpidato bertujuan memberikan informasi atau keterangan kepada orang lain. Pendengar diharapkan memahami dan melaksanakan isi pidato tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi teks pidato persuasif. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, media komunikasi organisasi. Yang ketiga, menciptakan suasana kondusif. Yang keempat, menciptakan hubungan yang harmonis. Selanjutnya yaitu cara memersuasi ketika berpidato. Ketika seseorang berpidato, pastinya ada maksud terselubung supaya masyarakat yang ada di depannya bisa terpengaruh. Lantas, bagaimana cara mengajak atau memengaruhi masyarakat? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah etika, emosi, dan logika. Etika merupakan sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai
atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Kemudian emosi, ini merupakan perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Dan selanjutnya logika, yaitu merupakan cara berpikir menggunakan akal. Coba kalian lihat di bagian kegiatan 2, yaitu mengidentifikasi cara-cara memersuasi. Tentukan mana contoh cara persuasi berdasarkan etika, emosi, dan logika. Nomor 1, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Kemudian yang kedua, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Yang ketiga, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Silahkan kalian jawab dan tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.